Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di Mata Biru Channel. Kali ini kita masih menyampaikan informasi tentang sejarah Kerajaan Sadurangas di Kabupaten Pasir. Kali ini kita memasuki bagian ketiga, di mana fase Arya Manau dan Geruntung Manau mendirikan Kerajaan Sadurangas dan mengangkat putrinya sendiri sebagai ratu dengan gelar putri di dalam petung. Anda penasaran? Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan berita. Setelah rombongan pengungsi dari Kuripan itu 3 tahun berada di libur dinding dan 3 kali panen padi yang berlimpah ruah, maka timbullah pikiran dari Arya Manau dan Geruntung Manau untuk mendirikan kerajaan sendiri. Setelah tiba waktu yang telah disepakati bersama oleh rombongan pengungsi dari Kuripan itu, maka diadakan upacara penobatan putri tunggal Arya Manau untuk menjadi ratu raja perempuan, yang kerajaannya diberi nama Kerajaan Sadurangas, yang mengandung arti kerajaan inti kekuatan. Dalam upacara penobatan Ratu Sadurangas itu, semua kelompok penduduk suku bangsa Dayak yang pernah dijumpai oleh Arya Manau dan Geruntung Manau diundang. Peristiwa pendirian Kerajaan Sadurangas terjadi pada tahun 921 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1516 Maladiah. Pada upacara penobatan Ratu Sadurangas itu diumumkan oleh Geruntung Manau alias Temenggung Taukeo bahwa Ratu Sadurangas yang telah dinobatkan itu adalah penjelmaan Dewi Sri melalui seruas bambu yang berisikan sebutir telur. Telur tersebut oleh Ita Ukop istri kakak Ukop diletakkan di dalam piring melawen dengan beralas cindai kuning, dan mengatakannya kepada rombongan bahwa telur tersebut kiriman dari raja di pinggir langit. Setelah 40 hari 40 malam telur di dalam piring melawen itu, maka telur itu pun menetas dan isinya seorang bayi perempuan. Atas dasar pengumuman dari Geruntung Manau alias Temanggung Taukeo, itulah ratu pertama Kerajaan Sadurangas dikenal oleh rakyatnya dengan nama Putri di dalam petung. Sejak kerajaan itu didirikan, dengan ratunya Putri di dalam petung, hasil pertanian pun berlimpah, hingga tersebar sampai keluar pulau. Terletak di sebelah utara Kerajaan Kuripan dan Daha, adalah kerajaan yang didirikan oleh Arya Manau dan ratunya adalah putrinya sendiri, maka Sukarama pun mulai tidak senang hati, kemudian memerintahkan kepada panglima perangnya untuk mempersiapkan pasukan dan melakukan penyerangan ke Kerajaan Sadurangas yang masih berumur setahun jagung. Akan tetapi pasukan Sukarama dapat dihalau oleh pasukan Sadurangas, di bawah komando Arya Manau sendiri. Pada tahun 928 Hijriah atau bertepatan tahun 1521 Maladiah, di Teluk Adang berlabuh 5 buah kapal layar yang memakai bendera berwarna hijau, berlambangkan bulan sabit bintang berwarna putih, bertuliskan huruf Arab berwarna kuning emas, dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. 5 buah kapal layar itu adalah kapal ekspedisi penyiar agama Islam dari Giri yang dipimpin oleh seorang yang bernama Abu Mansur Indrajaya. Secara tiba-tiba puluhan perahu kecil bergerak cepat mencoba mendekati kapal ekspedisi itu, namun secara tiba-tiba pula membalik layar menjauhi kapal tersebut. Perahu-perahu kecil itu adalah perahu-perahu bajak laut yang bersarang di Teluk Adang.
Karena melihat perlengkapan kapal layar itu cukup kuat bahkan dipersenjatai dengan meriam sehingga tidak berani menyerang. Melihat gelagat tersebut, maka dari pihak ekspedisi penyiar agama Islam berusaha memanggil-manggil untuk merapat ke kapal namun perahu kecil itu tetap melaju menjauhi kapal. Setelah beberapa hari kemudian ada sebuah perahu bajak laut yang datang dan langsung merapat pada kapal, dengan membawa 3 orang penumpangnya dan semua tidak membawa senjata. Seorang di antaranya sudah tua bernama Lamululuang. Dari ketiga bajak laut itulah pihak ekspedisi penyiar agama Islam mendapat keterangan bahwa di daratan tempat mereka berlabuh itu ada sebuah kerajaan yang bernama Sadurangas. Selanjutnya diperoleh keterangan dan petunjuk jalan yang menuju ke ibu kota negeri kerajaan Sadurangas. Ada 2 jalan untuk menuju negeri Sadurangas. Pertama melalui Sungai Modang kemudian menembus hutan belantara arah ke barat. Kedua masuk Sungai Kandilo kemudian dengan perahu kecil mudik ke hulu hingga sampai ke tepian negeri Libur Dinding. Abu Mansur Indrajaya pimpinan ekspedisi penyiar agama Islam, mengambil keputusan untuk datang ke ibu negeri kerajaan Sadurangas di Libur Dinding melalui Sungai Kandilo. Demikianlah kelima buah ekspedisi penyiar agama Islam memasuki Sungai Kandilo. Setelah beberapa hari mendayung mudik tibalah kelima kapal tersebut di Muara, suatu cabang sungai yang bernama Sungai Suatang. Abu Mansur Indrajaya setelah memperhatikan keadaan sekitarnya ia pun memerintahkan kelima kapal untuk berlabuh. Setelah 5 buah kapal ekspedisi itu menjatuhkan sauh, Indrajaya mendarat di lereng sebuah bukit batu cadas diiringi beberapa orang, termasuk 5 orang nahoda kapalnya. Sekembalinya Abu Mansur Indrajaya dari daratan untuk kembali ke kapalnya ia pun berkata, di tempat ini baik sekali kita jadikan pangkalan pertama untuk mengatur persiapan dan kegiatan kita selanjutnya. Besok pagi kita semua bekerja membersihkan hutan di atas bukit ini untuk selanjutnya mendirikan perumahan bagi kita semua. Pada keesokan harinya semua anggota ekspedisi agama Islam mulai bekerja giat membabat hutan di atas bukit batu cadas itu yang ternyata adalah berupa tanah dataran tinggi. Dalam waktu yang tidak begitu lama para anggota ekspedisi itu sudah selesai membangun perumahan yang diperlukan mereka yang jumlahnya lebih dari 300 orang. Bersamaan pembangunan perumahan, mereka juga membangun sebuah masjid yang kemudian oleh orang-orang yang telah masuk Islam diberi nama Masjid Dasar Tanah. Maksudnya masjid berlantai tanah. Masjid itulah yang pertama kali didirikan di wilayah kerajaan Sadurangas yaitu pada tahun 928 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1521 Maladiah. Di atas Bukit Batu Cadas, sekitar muara Sungai Suatang, disinilah bermula diaturnya dakwatul Islamiyah di wilayah kerajaan Sadurangas. Hatib Dayan adalah salah satu ulama peserta rombongan yang menetap di sekitar wilayah Sadurangas. Yang telah beberapa kali mengunjungi ibu negeri Sadurangas di Libur Dinding dan bertemu langsung dengan Ratu Putri di dalam petung, Ratu Sadurangas, yang kemudian bermaksud mengawinkan Abu Mansur Indrajaya dengan Ratu Putri di dalam petung. Maksud tersebut disampaikan kepada Abu Mansur Indrajaya, dengan alasan dan pertimbangan, bahwa jika terjadi perkawinan tersebut maka akan lebih memudahkan dan mempercepat penyebaran agama Islam di wilayah kerajaan Sadurangas. Maksud baik Hatib Dayan tersebut, diterima oleh Abu Mansur Indrajaya, yang kemudian pada tahun 931 Hijriah atau tahun 1523 Miladiah,
dilangsungkan pernikahan Abu Mansur Indrajaya dengan Ratu Putri di dalam petung, dimeriahkan dengan pertunjukan kesenian dari orang-orang Kuripan. Pada tahun 933 Hijriah, tahun 1524 Miladiah, datang utusan dari Kesultanan Demak membawa perintah kepada ekspedisi agama Islam di Sadurangas, agar membantu Pangeran Samudera berperang merebut kekuasaan pamannya, yang zolim yaitu Raja Sukarama yang berkedudukan di Kayu Tangi. Setelah melakukan persiapan, pada tahun tersebut, berangkatlah ekspedisi agama Islam menuju Kayu Tangi, namun saat itu Abu Mansur Indrajaya berhalangan. Maka pimpinan ekspedisi tersebut diserahkan kepada Hatib Dayan. Sahabat Mata Biru, part ketiga ini merupakan bagian penutup dari 3 informasi sejarah berdirinya Kerajaan Sadurangas yang pusat negerinya di Libur Dinding dengan ratu pertamanya Putri di dalam petung. Pada episode yang akan datang Mata Biru akan mengulas misteri Putri yang berasal dari bambu petung, yang banyak menyimpan cerita legenda yang menarik untuk kita informasikan. Jika sahabat menyukai informasi kami, jangan lupa like, subscribe, komen dan bagikan kepada teman. Dan jangan lupa klik loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari kami. Sampai bertemu kembali pada episode yang lain. Salam budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.